Ya, betul. Saat ini tidak hanya masyarakat yang kesulitan mencari beras murah, tetapi juga dirasakan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Kepala Beppanas mengakui Mm-mm. ngos-ngosan untuk mencari beras impor sebesar 1,5 juta ton untuk kuota tambahan pada tahun 2023 kemarin. Harga beras di pasaran masih belum waras. Tidak hanya masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan beras murah, di sisi lain Badan Pangan Nasional atau Bapanas juga kesulitan mencari ketersediaan beras di dalam negeri. Bapanas mengakui terkendala mencari impor 1,5 juta ton beras untuk kuota tambahan pada tahun 2023 lalu. Alasan beras impor sulit masuk ke Indonesia menurut Bapanas diantaranya karena proses bongkar kapal yang membutuhkan waktu akibat tertunda oleh sejumlah libur nasional di tanah air. Akibatnya, kuota impor beras pada tahun 2023 hanya sebesar 2,3 juta ton. Bulog itu saya ulangin, 2023 itu carry over dari 2022 itu 300.000. Kemudian Bulog berhasil masukin tahun lalu itu 2 juta. Jadi yang masuk di Bulog itu tahun lalu cuma 2,3 juta, nggak seperti beritanya Mbak 3 juta sekian. Hanya 2,3. Jadi plan itu seperti itu. Tapi kan kemarin memasukkan barang juga nggak mudah. Ya, kemarin ada libur Imlek, tahun baru, Natal kan nggak mudah juga. Jadi stok Bulog itu tetap dipertahankan minimal 1,2 juta. Tapi tahun lalu masuk 2 juta tambah 300, 2,3. Tahun ini baru masuk 500. Meski menemui sejumlah kendala, Bapanas memastikan persediaan beras di tanah air masih mencukupi hingga Idul Fitri mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga beras yang semakin tak waras ini membuat marga mengantri berdesak-desakan hanya demi mendapatkan membeli beras murah. Ya, hanya demi bisa makan. Dan untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami anggota Komisioner KPPU Republik Indonesia, Gopera Panggabean, dan ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ahmad, Bang Panggabean. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini yang masih bergabung bersama kami ini ada Mas Ahmad dulu nih dari Indef nih. Nah, Mas Ahmad, ini kalau Anda melihat saat kemarin ya, Presiden Joko Widodo ini kan sempat mengemukakan bahwa harga beras ini sudah mulai turun, begitu. Tolong dicek di pasar induk Cipinang Ya. dan satu lagi ya, Pasar Kramat Jati bukan ya kalau nggak salah? Iya, ada di Karawang, dua pasar ya. Ini kalau Anda melihat situasi saat ini seperti apa, Mas Ahmad? Apakah memang sudah terjadi penurunan atau penurunan hanya di Kota-kota. Jakarta, Jawa Barat, tapi sebagian masih belum terjadi? Seperti apa, Mas Ahmad? Kalau saya lihat data-data yang dikeluarkan oleh IHPS, turunnya masih sedikit gitu, Ya. dan belum semua wilayah. Jadi belum kembali ke posisi normal di awal tahun ya. Misalnya yang beras medium belum di bawah 14.000. Jadi walaupun turun tapi masih kecil sekali. Ini yang kemudian juga dirasakan masyarakat kalau kita lihat masih relatif tinggi atau terjadi kenaikan dibandingkan awal tahun. Apalagi kalau dibandingkan di akhir tahun November Desember ya, itu masih tinggi sekali kenaikannya. Nah, ini ternyata bukan hanya pada beras-beras medium, tapi juga beras-beras premium juga sama begitu ya. Nah, menurut saya kenapa turunnya masih relatif sedikit, karena yang pertama adalah beras-beras impor yang dilakukan oleh Bulog ya, baik melalui 3 jalur ya, pakai beras untuk murah yang melalui operasi pasar SPHP maupun bantuan sosial maupun yang harga market, itu ternyata belum terdistribusi secara merata karena masuknya itu masih sedikit-sedikit begitu ya. Dan saya lihat juga dari rencana importasi itu memang belum menjangkau seluruh wilayah karena ada proses administrasi, bongkar muat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya kira belum sesuai apa yang diharapkan. Ada persoalan tadi ya, soal katakanlah memang stok aman ya 1,5 juta, tetapi aman itu dalam konteks kontrak, dalam konteks kepastian barang itu ada di
Indonesia, tetapi banyak yang on the way atau dipersiapkan oleh negara-negara pengekspor, baik Thailand, Vietnam, ataupun negara lain. Tetapi barang itu belum semuanya memang terdistribusi pada gudang-gudang, bukan hanya Bulog, tapi juga di gudang-gudang pasar. Nah, Ya. masyarakat atau para pelaku bisnis melihatnya ya yang ada di market, yang ada di pasar beras induk Cipinang Saat ini atau yang begitu ya? lain. Iya, saat ini belum semuanya terdistribusi secara merata. Iya, begitu. artinya ada rantai distribusi yang belum normal begitu ya, Mas Ahmad ya? Betul, Baik. betul, betul. Baik, saya ke Mas Panggabean. Mas Panggabean, ini kalau misalkan Anda lihat sebenarnya upaya yang konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan harga beras ini lebih stabil selain impor ini sebenarnya apa saja sih, Mas? Dari beberapa informasi yang kita peroleh ya sampai saat ini dengan beberapa instansi, ada beberapa faktor memang yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan ya dan kenaikan Kurang harga. pasokan, Ini oke. yang pertama memang produksi menurun ya, dan harga gabah itu juga cukup tinggi sehingga banyak penggilingan padi yang kecil-kecil itu tidak memproduksi. Yang kedua juga bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa sentra produksi padi kita ini kan ada di beberapa provinsi misalnya, dan didistribusikan dan bukan digunakan untuk kebutuhan wilayah tersebut, tapi didistribusikan ke Seluruh wilayah lain ya. Ya. Dari Sulawesi pergi didistribusikan sampai ke Pulau Jawa. Ya. Dan saat ini karena sulitnya tadi mendapat pasokan itu, ada beberapa pedagang misalnya di Jawa Barat mengambil beras Ya. itu dari Jawa Sumatera Timur, Selatan gitu ya. Yang berikutnya juga lahan untuk produksi cenderung stagnan ya untuk produksi gabah ini. Dan kedua banyak ada mungkin alih fungsi dari peruntukan. Nah, ini yang beberapa hal yang kita identifikasi dari informasi penyebab turunnya pasokan, mungkin bisa jadi ketersediaan beras di lapangan sehingga mengakibatkan harga cukup tinggi. Namun ada beberapa hal yang kita lihat bahwa dari neraca pangan nanti mungkin ini juga perlu akan dilakukan survei pengecekan apakah stok awal yang 7,2 juta ton ya, stok awal Februari. Ya. 7,2 juta ton, sementara kebutuhan nasional kita itu kan 2,6 juta. Seharusnya ini kan mencerminkan bahwa kalau kita bisa menutupin kebutuhan sampai 2,5 bulan ya, artinya Januari, Februari sampai pertengahan Maret. Namun yang terjadi kita lihat saat ini ada beberapa wilayah yang memang terjadi kekosongan atau sulit untuk mendapatkan, karena beberapa kita lihat retail modern juga sulit mendapatkan pasokan karena beberapa dari pedagang beras menyatakan mereka lebih baik menjual keluar karena mereka memperoleh sudah di harga di atas HET. Beberapa informasi kita terima, sehingga retail modern juga sulit untuk mendapatkan pasokan. Ini juga menimbulkan kekurangan pasokan bisa jadi di beberapa retail ya, yang untuk menjadikan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan untuk menutupin berasnya. Nanti dari kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan narasumber yang sebelumnya bahwa ya harus dipastikan ya dari distribusi dari pasokan-pasokan yang ada dari pasokan-pasokan yang ada itu ke wilayah-wilayah secara merata, sehingga untuk apabila pasokan itu sudah merata di semua wilayah, nanti akan bisa diharapkan berpengaruh untuk menurunkan harga ya, dan perlu dilakukan juga survei-survei ke depan apakah benar cadangan ketersediaan itu memang sebagaimana data yang ada gitu ya, dan sehingga mudah dipetakan mana wilayah yang kekurangan dan dilakukan distribusi yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Baik, Pak. Bung Panggabean, kalau Anda melihat kondisi situasi saat ini, apakah ada upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang melakukan misalnya praktek mengail di air keruh begitu kondisi saat ini, pelaku-pelaku usaha yang Anda temukan? Untuk saat ini kita masih mengumpulkan informasi, belum bisa menyimpulkan ke arah situ, Pak. Namun kalau kita lihat dari stok awal 7,2 juta ton dengan kebutuhan 2,6 ton per bulan, artinya kan sebenarnya ketersediaan itu cukup gitu ya. Nah, kita belum mendapatkan informasi apakah pendistribusian dari beras ini ke semua wilayah sehingga ketersediaan itu di setiap wilayah itu bisa tersedia dan mengakibatkan bisa jadi harga menjadi kembali normal.
Itu nanti akan kita lihat karena kalau dari pasokan tadi kan 7,2 juta itu Ya. di Ya. stok awal, sementara kebutuhan 2,6 kan sebenarnya bisa menutupi Iya, kebutuhan betul. sampai pertengahan Maret ya. Mhm, Apakah mhm. karena tadi dikatakan distribusi yang tidak merata atau karena ada perilaku-perilaku Nah, dari itu. pelaku usaha yang di setiap rantai pasok Ya. yang melakukan tanda kutip bisa jadi ada penahanan pasokan Ya, atau ya. ada koordinasi Penimbunan dalam begitu ya? penetapan harga ya, meskipun kalau penimbunan yang dilakukan secara pribadi itu memang bukan ranah KPPU, tapi Ya. yang menjadi ranah kita adalah penahanan pasokan dilakukan secara bersama-sama oleh Iya. pelaku usaha yang seharusnya bersaing ya. Betul. Misalnya kita juga akan melihat apakah ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pedagang-pedagang besar yang menguasai pasar di wilayah tertentu ya untuk menetapkan harga gitu ya, sehingga persaingan tidak bekerja. Kan kalau kita lihat dari indeks perkembangan harga yang dilakukan oleh BPS di minggu ketiga Februari 2024 itu hampir 20 wilayah itu memiliki harga di atas rata-rata nasional gitu ya. Iya, betul, Bang. Dari hasil temuan-temuan kita di kantor wilayah kita juga kita melihat untuk beras premium maupun beras medium sama banyak yang di atas harga eceran tertinggi. Ya, ya, ya. Artinya kalau eceran yang tertinggi ini mudah memang dihitung berdasarkan perhitungan yang akurat mulai sejak dari harga input sampai dengan margin di tiap rantai pasok. Ya. Ini kalau dihitung sudah dengan margin yang normal, sehingga membentuk harga eceran tertinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada masalah. Artinya harga-harga beras di harga eceran tertinggi ini bisa menjadi indikator juga buat Baik. kita kalau memang apakah di situ sudah ada pengambilan margin yang cukup eksesif gitu yang diduga dilakukan oleh para pelaku usaha di rantai pasok tersebut. Namun informasi ke situ kita masih tahap pengumpulan di tiap level rantai pasok itu di mana margin yang cukup besar terjadi. Cukup besar, ya. Hingga Ya, cukup betul. besar terjadi margin itu artinya di mana persaingan bekerja seharusnya harga itu akan bergerak menuju biaya perolehan atau biaya produksi dari masing-masing pelaku usaha. Ya. Tapi apabila pasar nggak bekerja karena ada koordinasi misalnya diduga, Ya. itu bisa jadi harga itu bisa bertahan tinggi. Artinya sesi pricing ini menjadi salah satu indikator gitu ya. Baik. Ya, ya. Salah satu indikator bagi KPPU Bergerak begitu ya. bergerak bahwa apakah apabila terjadi sesi pricing ini di antara yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat adanya koordinasi di arah pelaku usaha yang menguasai bisa jadi pasar besar di wilayah-wilayah tertentu atau pasar-pasar tertentu Baik. gitu. Ya. Baik, Ya, tidak sekarang terjadi persaingan. Itu Baik. kita masih belum bisa menyimpulkan. Belum ya, Baik. Bang? Kita akan mengumpulkan informasi-informasi. Baik, berarti masih ada- KPPU masih mengumpulkan informasi mengenai hal tersebut. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini tadi sempat disampaikan oleh Pak Panggabean bahwa sebenarnya untuk stok kita selama 2 bulan ke depan ini sebenarnya masih tercukupi 7,2 juta ton, di mana konsumsi masyarakat Indonesia ini 2,6 juta ya. ton. Tapi sempat disampaikan bahwa pemerintah juga mengambil tindakan untuk mengimpor beras, di mana stok katanya masih aman. Ini dampaknya untuk finansial ataupun untuk ekonomi kita ini sebenarnya seperti apa? Ya, yang pertama saya merespon dari Pak Panggabean ya, bahwa setuju untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Iya. karena hari ini penggilingan kecil itu tidak ada barang, tidak ada katakanlah tidak ada produk Produksi ya. gitu ya, produksi dan sebagainya karena di lapangan ya itu banyak beras ya yang katakanlah harga HPP pokok bulan gabah 5.000, banyak penggilingan beras yang mau membeli di harga bahkan di atas 6.000 begitu ya. Iya. Sehingga yang kecil-kecil ini kemudian tidak mendapatkan beras dari petani begitu ya. Dan akhirnya bisa jadi terjadi memang pengumpulan beras oleh para penggilingan besar terutama yang memiliki kekuatan finansial sangat besar begitu. Dan mereka tentu saja dengan gudang dan sebagainya tahu bahwa situasi akan terjadi defisit beras besar dan akhirnya dilepas secara perlahan sejak Januari atau Februari. Dan pengumpulan itu sudah dilakukan di September sampai November. Ya saya kira kita mendukung kalau misalnya KPPU ya untuk melakukan penyelidikan ada praktek-praktek tidak sehat termasuk tadi termasuk pembelian yang tidak sehat juga di petani.
Yang kedua, apakah ini berdampak? Saya kira jelas ya. Kenaikan harga ini, kenaikan harga bahan pangan itu tentu saja berakibat pada daya beli masyarakat gitu. Karena relatif dalam situasi pendapatan tetap ya, masyarakat akhirnya memprioritaskan kebutuhan beras ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan lainnya, misalnya untuk protein, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini berakibat apa? Akan terjadi penurunan daya beli untuk makanan. Yang jelas pasti secara umum adalah kesejahteraan masyarakat berkurang, dan mungkin kalau kita hitung Maret ada survei Susenasnya BPS, bisa jadi kemiskinan justru nambah. Ya. Nah, ini karena daya belinya meningkat ya. Ya. Yang kedua adalah inflasi ya. Mungkin yang pertama tadi seharusnya inflasi dulu, karena jelas yang volatile food ya, bulan kemarin itu hampir dari volatile food 2/3-nya disebabkan oleh beras, dan ini masih akan terjadi Februari, bahkan saya duga sampai Maret gitu, karena panen sekarang yang katanya bisa surplus 0,8 juta ton atau 0,9, tadi juga disebutkan ini ada persoalan distribusi antara di daerah-daerah panen besar dengan daerah konsumen, ada masalah begitu. Karena pola rantainya berubah sejak 1 tahun ini. Dan yang kemudian beras masih cukup tinggi sampai pertengahan Maret, karena menghadapi bulan puasa biasanya demand pada beberapa daerah tinggi, sementara Meningkat ya. katakanlah beras belum merata panennya begitu. Ya. Dan apalagi tadi ya, beras impor dia sebagai buffer itu belum semuanya bisa didistribusikan ke pelaku usaha. Saya kira dua hal itu ya, pertama kenaikan harga, kedua daya beli yang pada akhirnya turun ya. kemiskinan bisa nambah. Iya, Bung Gopera, kalau Anda saat ini di KPPU dan tim ini seperti apa nih langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membantu menormalisasi harga beras ini? Ya, paling tidak kita mengumpulkan informasi, melakukan identifikasi di pasar-pasar yang mana di atas harga yang cukup jauh di atas HET ya. Karena tadi kalau kita bilang itu tetapkan dengan baik, berarti apakah di atas HET itu karena memang adanya perilaku koordinasi dalam penetapan harga. Yang kedua juga kita melihat arus masuk barang dari luar ya. Artinya kalau berdasarkan informasi di situ di pasar tersebut cukup penerimaan pasokan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kalau kita dapat informasi sampai 36.000 yang di pasar induk Cipinang, kan kebutuhan juga masih untuk juga masih cukup gitu ya. Nanti ini akan kita cek dan kita akan identifikasi siapa pelaku-pelaku usaha di tiap pasar-pasar yang kita dirunut ke belakang begitu ya, Bung ya. Ke belakang sampai di mana di setiap rantai pasok di mana margin paling tinggi, dan apakah memang nanti itu bisa ditekan begitu. Kalau contohnya tidak ada perilaku seperti itu, atau ada misalnya kayak tadi sudah disampaikan, bisa jadi kenaikan harga ini disebabkan juga persaingan tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid tadi, bahwa ada persaingan juga yang mendapatkan harga gabah sehingga penggilingan padi. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya harga input ya, harga produksi daripada beras tersebut. Ini kita akan identifikasi semua informasi nanti sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya apakah ada terkait dengan kelangkaan maupun terkait dengan kenaikan harga ini diakibatkan oleh praktek monopoli atau praktek dilakukan oleh pelaku usaha di pasar beras. Baik, terima kasih banyak, Bang Panggabean dan Mas Ahmad atas informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.